Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'duh. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi di channel Ma'had Ali Nurul Jadid dalam segmen Bincang Fikih. Nah, bagi pemirsa yang mempunyai unek-unek seputar keagamaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Insya Allah akan kami balas di lain waktu. Nah, dalam kesempatan kali ini kami mengangkat tema seputar kurban. Karena insya Allah kurang lebih setengah bulan lagi kita akan menjalani Idul Adha yang mana dihiasi dengan ibadah kurban. Dalam kesempatan kali ini kami mengundang langsung Ustadz Sukron Jazila. Beliau merupakan salah satu asatid di Ma'had Ali Nurul Jadid. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pembahasan kali ini Ustadz, kita akan membahas tentang seputar kurban ya Ustadz. Karena kan insya Allah setengah bulan lagi kurang lebih kita akan melaksanakan hari raya yang tentunya dihiasi dengan ibadah yang sangat dianjurkan ya Ustadz. Nah, apa sih definisi atau definisi dari kurban itu tersendiri sih Ustaz? Ya, baik, terima kasih Mas Izul. Kita Bismillah sekarang ini ngobrolnya namun dalam rangka ta'allum ya. Ngobrol namun bukan hanya sekedar ngobrol saja, tapi obrolan kita insya Allah mudah-mudahan berisi. Amin Ustaz, semoga manfaat. Kita niat ta'allum di sini sama-sama belajar untuk menambah ilmu ya dengan sharing kita. Oke, Ustaz. Kurban sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari literatur bahasa, kurban itu sebenarnya ya kalau bahasa Indonesia bahasa kurban itu sebenarnya berarti ibadah sebenarnya kalau melihat dari kata kurban itu berarti ibadah, merupakan kata bahasa Arab berarti. Sebenarnya itu kata Arab yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa kurban itu dekat, yang dalam artian dekat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah, begitu. Namun kalau kita ikut dalam bahasa fikihnya, sebenarnya kurban itu bahasanya adalah udhiyah atau tadhiyah. Jadi masdar, akar katanya dari masdar tadhiyah, yang kemudian terbentuklah kalimat lain yaitu doha yudhi tadhiyatan, dan di tadhiyah itu atau udhiyah itu bermakna sebagai kurban begitu. Oke, Ustaz. Lah, asal muasal adanya kurban itu dari mana sih Ustaz? Mungkin sebelum itu kita harus tahu dulu ya. Kalau dalam ilmu mantiknya itu tasawur dulu apa kurban itu. Tadi kan hanya sebatas pengertian secara bahasa. Kurban itu kalau kita melihat dalam literatur fikih, misalnya di Fathul Qorib, kurban itu adalah ismun ya, lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahar wa ayyamit tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala. Nah itu. Jadi kurban itu atau berkurban itu adalah sebuah nama ritual, nama dari sebuah ritual ibadah yang gunanya itu apa? Untuk menyembelih hewan. Na'am di sini tanda kutipnya pakai na'am ya, pakai hewan kurban, hewan ternak maksudnya, hewan ternak. Kalau bahasa Jawanya itu rojokoyo begitu. Pada hari dan ketentuannya ini dan pelaksanaannya ini terbatas, yakni pada min yaumi idin nahar, sejak hari kurban yakni tanggal 10 Dzulhijjah ila ayyamit tasyrik, hingga hari-hari tasyrik. Namun kalau meskipun pakai bahasa ayam, di sini disebutkan juga oleh ulama ay bilayaliha, malamnya pun juga sama. Jadi misalnya kurban lailat ayyamit tasyrik la ba'sa, tidak apa-apa. Kita berkurban di sana tidak apa-apa. Begitu. Dan kurban ini menjadi sebuah ritual ibadah yang ta'alluqnya itu dengan hewan ya, dengan hewan ya. Oleh karenanya, karena dengan hewan, maka ini sama dengan zakat. Maka apa saja yang itu berkaitan dengan hewan, maka ya sama dengan zakat dalam kurban. Maksudnya yang dikurbankan nanti atau yang disembelih itu tidak sembarangan, dari an'am ya, dari hewan-hewan kurban begitu.
Maksudnya letak kesamaan dengan zakat itu dari sisi dalam apanya? Artian sama-sama ibadah yang muta'alliqnya itu berkaitan dengan hewan. Oh, kayak iya, zakat iya. kan ada zakat yang itu zakatul an'am. Itu kan berkaitan, itu kan ibadah yang kaitannya dengan hewan. Oh, begitu. iya, Ustaz. Iya. Nah, kita dari tadi sudah membahas nih apa itu kurban, dan secara fikih apa itu juga kurban, yakni merupakan suatu nama bagi suatu ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang kita ingin tahu nih Ustaz, asal muasal dari adanya kurban itu tersendiri. Asal muasalnya kalau kita lihat mungkin dari dalil asalnya dulu ya. Yes. Dalil asalnya kenapa kok ada pensyariatan kurban itu, pertama dari ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah untuk berkurban. Contohnya misalnya ayat pertama misalnya yang sudah masyhur fi adzanina, sudah kita kenal. Ya, tentang misalnya di ayat di salah satu ayat Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, mufassir itu banyak menafsirkan apa arti dari perintah sholli dan perintah wanhar. Inhar itu apa, nahar itu apa. Salah satunya mungkin tidak bisa dibahas kesemuanya dalam obrolan ini, kita ambil salah satunya saja. Di sana itu ada perintah sholli, maksudnya ay sholli sholatal Aid. Kita itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat Aid, dan wanhar, dan dianjurkan untuk menyembelih kurban di saat itu. Dan juga ada ayat lain yang menjelaskan ayat Al-Qur'an misalnya walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkura ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi setiap umat itu, kata Allah syariatkan sebuah ibadah untuk berkurban, tujuannya untuk ingat kepada Allah. Oleh karena tadi memang tujuan dari kurban itu karena memang taqarruban ilallah. Ini sebagai penepis kepada budaya-budaya Arab yang itu ketika sudah menyembelih hewan itu bukan lillah tapi lil asnam atau yang lainnya. Itu dalil Al-Qur'annya ya. Ya, dalil Al-Qur'annya. Dan di sini perlu kita garis bawahi Mas, yang dikatakan yang boleh berkurban katanya tadi itu min bahimatil an'am. Bahimatil an'am dari hewan-hewan yang itu masuk dalam hewan ternak. Berarti hewan kalau kal khail seperti kuda, bighal, kemudian hamir, seperti keledai itu tidak boleh karena tidak masuk dalam an'am. Gitu. Nah, hukum dari kurban nih Ustaz. Iya. Apakah sampai kepada wajib atau apalah Ustaz? Kalau hukum dari kurban sendiri, Nabi pernah menyebutkan seperti ini Mas. Ada hadis mengatakan salasun hiya alayya faraidu walakum tatawwu. Nabi pernah bersabda, ada 3 hal yang itu wajib, hiya alayya faraid, itu adalah menjadi kewajiban bagi saya, walakum tatawwu, dan itu menjadi hal kesunahan bagi kalian. Itu kata Nabi. Jadi fardu namun kepada Nabi sendiri. Oh, fardu kepada Nabi, namun itu sunnah kepada bagi umatnya. Karena memang ada beberapa syariat yang itu memang khususiyahnya kepada Nabi. Namun itu menjadi hal yang sunnah bagi kita, gitu ya. Apa kata Nabi? Yang pertama an-nahar. Yang pertama adalah berkurban, yang kedua salat witir, wadduha, dan salat duha. Nah, jadi itu perkara yang diwajibkan, 3 perkara tersebut diwajibkan bagi Nabi dan disunnahkan kepada umatnya. Jadi di situ itu Nabi menjelaskan bahwasanya udhiyah atau berkurban itu adalah fardun ala Rasul. Duna umati, bukan kepada umat-umatnya. Ya, karena hadis yang tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi. Begitu. Nah, perlu kita ketahui teman-teman. Tadi Ustadz Sukron mengutip salah satu hadis, ada 3 hal yang wajib bagi seorang nabi, yakni Nabi Muhammad, dan juga merupakan kesunahan bagi umatnya. Yang pertama merupakan kurban, kemudian yang kedua yakni sholat witir, dan yang ketiga merupakan sholat duha. Dari sini sudah bisa diketahui ya Mas, kalau kita mungkin Mas Izul mungkin bisa meresapi
bahwasanya di Al-Quran yang itu sifatnya, yang itu dari secara literal teksnya itu ada kata fil amar wanhar ya. Mungkin mutabadir fi aklina fi fahmina itu berarti hal yang wajib sebenarnya. Dari hadis ya lil wujub. Nah, dari sini sudah ketemu ya bahwasanya itu bukan hal yang wajib tapi hal yang sunnah. Dan juga ada hadis Nabi yang lain mengatakan seperti ini, Mas. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Hadis yang Ummu Salamah ini saya temukan di kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ada hadis yang menjelaskan seperti ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi itu pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiyah falyumsik sya'rahu wa adfarahu," katanya. Jadi ketika kalian sudah melihat hilal di waktu Dzulhijjah, jadi sudah masuk bulan Dzulhijjah, hilal sudah terlihat, maka dan kalian ingin berkurban, katanya, falyumsik sya'rahu wa adfarahu, kalian hendaknya tidak memotong rambut dan kuku, karena memang ini memang tidak boleh ya ketika karena memang alasannya ulama fikih mengatakan kenapa kok kita dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut, itu agar supaya menjadi syahid, menjadi saksi atas kebaikan kita karena sudah berkurban. Oh, jadi memotong kuku ketika kita ingin berkurban itu tidak diperbolehkan ya, Ustaz. Kuku dan rambut pun juga sama. Itu karena untuk apa ya, sebagai masyhad atau persaksian kita bahwasanya kita itu sudah pernah melakukan kurban yang itu taqarrub, tujuannya adalah taqarruban ila Allah. Nah, kemudian dari hadis ini, Mas, ini kan ada kata-kata idza arada ahadukum. Nah, kalau kita merujuk kembali kepada kitab usul fikih, ketika ada sebuah iradah ya, ada perintah yang kemudian itu ada ta'alluqnya, ada takliknya dengan iradah, maka itu bukan kembali kepada hukum wajib lagi, tapi itu kembali kepada hukum sunnah. Jadi ta'liqul udhiyah di sini ya bil iradah ini yunafil wujub, katanya Imam Az-Zuhaili, menghilangkan kewajiban, maka menghilangkan kewajiban begitu. Nah, terkait hewan kurban ya, Ustaz, hewan apa saja yang kemudian bisa dijadikan untuk melaksanakan kurban, Ustaz? Hewan-hewan yang bisa dijadikan untuk melaksanakan kurban. Untuk kurban. Untuk itu ada apa saja? Ada hewan apa saja ya yang saya sampaikan tadi? Hewan-hewan yang bisa dijadikan kurban adalah minal an'am ya. Minal an'am. Ya, jadi hewan-hewan yang itu masuk hewan-hewan ternak. Seperti hewan unta misalnya, kemudian kambing, baik domba ataupun kambing kacang ya. Atau sapi atau kerbau. Untuk yang lainnya misalnya seperti ayam atau yang lainnya tidak boleh. Nah, iya, bagaimana tentang pendapat Imam Ibnu Abbas yang mengatakan ayam itu termasuk? Ini mungkin sudah viral ya di para santri. Bagaimana misalnya ketika kita berkurban menggunakan ayam misalnya, menggunakan ayam. Sebenarnya ulama itu memang banyak mengutip dari keterangan Ibnu Abbas ini yang menjelaskan bahwasanya tidak apa-apa. Iraqatud dam atau bahasanya itu kan mengucurkan darah, dalam artian berkurban itu, Mas. Mengalirkan darah. Ya, mengalirkan darah itu dari hewan kurban dari ayam katanya. Tidak apa-apa, tapi itu bagi orang-orang fakir ya, bagi orang-orang fakir. Jadi bagi orang kaya jangan. Iya. Maksudnya bukan cuma kaya, Mas, yang udah berada lah gitu ya. Janganlah, karena tapi itu alasannya kenapa kok seperti itu, karena agar supaya orang fakir juga bisa merasakan bagaimana ibadah kurban itu sampai kepada mereka, hadir kepada mereka. Jadi mungkin itu sifatnya solutif ya, makhraj atau tahrikul khalasnya bagi orang-orang yang fakir yang tidak bisa berkurban. Artinya tujuannya agar orang fakir itu tersendiri merasakan bagaimana sih rasanya berkurban gitu. Iya, misalkan namanya berkurban. Namun ini pendapat kecil dari Ibnu Abbas yang sebenarnya tidak perlu kita pergampang ya, jadi jangan sampai kita tasahul dengan satu pendapat ini begitu, karena ada pendapat lain yang lebih mudawwan, yang lebih kuat. Nah, terkait hewan ya, Ustaz, ketika kita ingin menyembelih sapi, nah misalnya kadang sapi ada suatu kecacatan ya, Ustaz. Iya. Ada suatu kecacatan, entah
jalannya pincang atau dan lain sebagainya. Jadi apakah apa sih kecacatan-kecacatan yang ditoleransi oleh agama sehingga hewan tersebut tetap bisa dijadikan untuk kurban? Oke, sebelum menjelaskan tentang itu dulu Mas Izul, mungkin tadi ada pembahasan yang belum tuntas saya bahas ya, masalah macam-macam hewan kurban ya, agar supaya pembahasannya juga cukup tuntas. Hewan-hewan kurban tadi kan kata saya jelaskan yang boleh dijadikan hewan kurban itu adalah sapi, kambing dan kerbau, kemudian unta. Ya, unta. Nah, di sana ulama mengkategorisasikan tidak semuanya sapi itu bisa dikurbankan. Takutnya nanti anak sapi, kalau kata Maduranya misalnya disebut sebagai empek, itu harus dikurbankan begitu. Nah, itu juga gimana? Iya, ini mungkin bisa disampaikan juga kepada mustami'in ya, pemirsa tentang hal ini. Ulama memberikan spesifikasi ya tentang usia di mana dia itu cukup hewan itu untuk dikurbankan. Yes. Misalnya dari an'am ya, dari kambing atau domba, kambing domba dulu. Kalau domba itu kalau sudah mencapai umur setahun ya, dan domba umur ya, 1 tahun dan sudah tanggal giginya atau misalnya sudah umur 6 bulan, yang penting sudah tanggal juga sudah bisa. Oh, jadi terkait umur bisa 6 bulan atau 1 tahun yang kemudian dengan tanda bukti tanggal giginya begitu. Kalau sudah tanggal giginya maka bisa dikurbankan begitu. Kalau sapi Ustaz? Kalau sapi itu sama ya, seperti dengan kurban sama dengan kambing kacang. Kalau sapi dan kambing kacang itu umurnya 2 tahunan. Jadi kalau sudah umur 2 tahun maka hewan sapi dan kambing kacang sudah bisa dikurbankan. Jadi, khusus domba tadi ya 1 tahun atau 6 bulan, yang penting sudah tanggal giginya. Kalau kambing kacang sekitar 2 tahun ya. Iya, kambing dan kacang, sapi. Jadi kurang dari itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Gitu. Kenapa Mas? Kenapa kok ada spesifikasi umur seperti ini? Karena itu melihat anunya Mas. Kalau katanya dalam kitab Baijurinya itu sudah masa pubertasnya Mas. Oh, jadi sampai ada pubertasnya juga. Iya, maksudnya sudah bulu itu, bahasanya sudah bulu, maksudnya dia itu sudah sudah segar bugar begitu loh, tidak lembek gitu loh. Sudah cocok lah gitu untuk disembelih dan nanti dimakan bersama-sama sebagai sedekah nanti itu sedekah. Untuk unta Mas, unta itu kurbannya itu ketika sudah berumur 5 tahun. 5 tahun. Ketika sudah umur 5 tahun maka sudah bisa dikurbankan ya unta gitu ya. Dan juga tadi tentang penyakit ya Ustaz. Ya. Penyakit apa sih yang ditoleransi? Iya. Tentang penyakit sebenarnya Mas ada beberapa yang itu sebenarnya sebelum itu yang tidak bisa ditolerir ya. Yang tidak bisa ditoleransi tentang penyakit tersebut. Salah satunya adalah penyakit arja. Arja itu arwa dulu ya. Aura itu matanya iya sebelah. Jadi misalnya matanya itu kalau bahasa Jawanya itu picek siji. Sudah satunya itu tidak normal misalnya. Dilihat ternyata kok satu matanya itu tidak normal, maka tidak bisa dikurbankan seperti itu. Karena itu masuk cacat yang itu berpengaruh kepada kualitas hewannya ketika disembelih nanti. Iya, ketika disembelih. Kemudian ada lagi hewan yang arja itu pincang ya. Pincang yang sepincang-pincangnya, misalnya jalannya tidak normal. Ketika jalan hewan itu tidak normal jalannya, maka itu juga tidak sah untuk dikurbankan. Kemudian hewan yang sakit. Misalnya salah satu tanda-tandanya sakit itu Mas, ketika sudah mau dikurbankan itu lemas. Kemudian ketika sudah disembelih itu tidak ada teriakan, itu sudah sakit, maka itu tidak sah untuk dikurbankan. Sakit itu tersendiri tidak ada spesifik batasan sakit gitu.
Untuk batasan spesifikasi sakitnya, yang penting sakitnya itu melemahkan tubuh si hewan itu. Si hewan begitu. Dan satunya juga tidak boleh ada yang namanya penyakit ajfa. Ajfa itu kurus ya, atau hazel ya, sudah kurus. Nah, dari penyakit dua ini Mas, ini sekarang sedang viral-viralnya ya kemarin. Tentang masalah penyakit yang baru datang atau seperti penyakit PMK, penyakit mulut dan. Nah, iya itu Ustaz. Itu sampai berkuar-kuar banyak basuh ya, masail. Ya. Ternyata kalau kita lihat Mas dalam keterangan medis, hewan kurban PMK, hewan yang itu terkena atau terpapar penyakit PMK itu kan virus Mas, virus yang menyebar. Itu kalau kita lihat di hasil Basun Masail, nah ternyata banyak spesifik, banyak macam-macamnya ya. Banyak macam-macamnya. PMK banyak macam-macamnya. Kalau misalnya hanya sekedar ringan, kan ada banyak kategorinya Mas. Oh, PMK ada ringan, banyak kategorinya ya. Kalau masih dalam kategori ringan, dalam artian misalnya penyakit yang ada di mulutnya itu misalnya hanya iritasi ringan biasa, misalnya seperti itu, maka tidak apa-apa untuk dikurbankan. Kenapa? Karena tidak berpengaruh kepada kualitas daging. Karena emang dobitnya hewan nanti bisa dikurbankan atau tidaknya itu kembali kepada bagaimana kualitas dagingnya itu bisa bagus atau tidak begitu. Kalau misalnya nanti penyakitnya itu bisa berpengaruh kepada kualitas dagingnya, maka seperti misalnya penyakit PMK-nya itu sudah sangat akut ya, sudah sangat parah, maka menurut hasil keputusan itu tidak boleh untuk dikurbankan seperti itu. Nah, berarti para pemirsa ada beberapa hal yang tentunya bagi para pemirsa yang ingin melaksanakan kurban setengah bulan lagi insya Allah, yakni salah satunya ketika mata dari hewan kurban itu tersendiri tidak bisa melihat, artinya buta, maka itu merupakan hal-hal yang tidak bisa ditoleransi. Begitu juga pincang kakinya, kemudian kurus dan sakit. Termasuk juga PMK kategori dahsyat ya Ustaz, artinya sangat keras penyakit PMK-nya, itu merupakan penyakit yang tidak bisa ditoleransi bagi para pemirsa yang ingin melaksanakan kurban di hari raya nanti. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Alokasi daging kurban ketika sudah disembelih nih Ustaz. Iya. Nah, alokasi dagingnya untuk siapa saja gitu Ustaz? Untuk daging kurban itu Mas, kalau untuk kambing ya. Biasa. Kalau kambing itu ukurannya 1 orang Mas. Jadi untuk mudhohinya, untuk yang berkurban. Jadi 1 kambing, 1 mudhohi ya, 1 kambing, 1 orang yang berkurban. Kemudian yang kedua, kalau misalnya seperti sapi, kerbau kayak gitu misalnya, itu bukan untuk 1 orang tapi untuk 7 orang. 7 orang. Dalam artian 7 orang itu mereka bisa berkurban. 7 misalnya berkumpul 7, maka 7 orang itu bisa langsung berkurban sapi atau kerbau atau unta. Oh, jadi untuk kambing alokasi sah untuk melaksanakan kurban itu hanya 1 orang. Iya, hanya 1 orang. Jadi misalnya 1 kambing 2 orang tidak bisa ya Ustaz? Tidak bisa. Begitu juga sapi dan kerbau untuk 7 orang. Iya. Nah, kalau unta Ustaz? Kalau unta sama Mas, juga sama ya kayak tadi, kayak unta, sapi juga sama 7 orang. 7 orang juga. 7 orang juga untuk itu. Nah, daging itu ketika sudah disembelih diberikan ke siapa saja Ustaz? Kalau daging itu, kalau ketentuan dari ulama yaitu diberikan kepada fuqara dan masakin Mas. Itu diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin begitu. Nah, Ustaz. Dan nanti terserah mereka dagingnya itu mau diapakan, terserah mereka. Begitu. Dan bagi yang berkurban tidak boleh mengambil atau boleh entah bagaimana? Itu ada kategorinya masing-masing Mas. Kalau misalnya nanti daging kurbannya itu ya, daging udhiyahnya itu misalnya karena dinadari, karena tadi kembalikan tadi ya Mas, hukumnya kurban itu kan ada 3 sebenarnya.
ada yang sunnah ain ya bagi dia yang misalnya tidak punya keluarga, ada sunnah kifayah misalnya punya keluarga kemudian dia yang mengorbankan, maka cukup bagi dia, bagi keluarganya, sudah suku tolak, sudah gugur tanggungannya. Yang ketiga wajib haitsu nudhira, ketika dinadari. Jadi wajib ketika dinadari ya. Imbasnya ketika nanti misalnya daging kurbannya itu sudah dinadari Mas, maka keseluruhan luhumul udhiyah itu wajib untuk ditasadduk. Jadi tidak boleh ngambil. Ya, tidak boleh karena itu apa tadi kan sesuai dengan nadarnya untuk dikurbankan. Berarti nanti akhdul lahmi untuk liyakulah dirinya itu tidak boleh. Nah, tentang kesunahan yang ada di kurban itu apa saja, Ustaz? Kesunahan dalam berkurban itu salah satunya itu Mas harus membaca basmalah ya. Itu membaca basmalah, sholawat dan takbir. Ya, kalau di dalam Quran itu wa ma uhilla li ghairillah itu maksudnya ketika kita berkurban bukan baca basmalahnya Mas. Kita jangan pas salah paham ya nanti berarti yang tidak baca basmalah berarti sudah bukan hewan kurban yang sah, bangkai bukan, tapi kurbannya itu tidak diniatkan karena Allah tapi karena hal yang lain begitu. Oh, jadi perlu adanya niat ya Ustaz? Iya, perlu adanya niat untuk membedakan ini kurban karena Allah atau karena orang lain. Iya, jadi kalau tasyriknya misalnya karena Allah dengan dalam hal ini ya, kasus ini tidak boleh Mas. Dalam ini tidak boleh. Jadi kesunahan kurban kembalian tadi, kesunahan kurban itu adalah salah satunya adalah harus membaca basmalah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, misalnya kemudian baca sholawat, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Kemudian lagi yang kedua adalah baca doa. Yang kedua membaca doa, misalnya Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal minni, misalnya ya Allah ini kurban untukmu, ini darimu dan untukmu, maka terimalah ibadahku dari kurban ini. Jadi Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal minni, begitu. Kemudian yang keempat adalah menyembelih dilakukan di siang hari ya. Penyembelihannya itu harus dilakukan di siang hari. Jadi disunahkan di siang hari. Karena waktu itu kan waktu-waktunya banyak orang berkumpul juga Mas, jadinya disunahkan. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian hewan dalam posisi tidur miring ya. Bersandar pada tubuh bagian kiri serta kepala didongakkan. Jadi misalnya hewannya itu nanti prosesnya itu ditidurkan menghadap kiblat dan tidur miring. Tidak boleh. Tentunya itu. Iya, tidur miring tidak boleh dalam keadaan misalnya berdiri atau misalnya tengkurap atau bagaimana begitu. Atau misalnya pas langsung diselonjorkan begini kakinya, jangan. Jadi ada adabnya masing-masing. Ada adabnya masing-masing. Kecuali untuk unta. Kalau unta itu kan cara penyembelihannya beda dengan kambing atau sapi ya. Kalau kambing dengan sapi itu kan dzabhun. Dzabhun itu berarti yang disembelih itu dari paling yang bawah di sini. Nah, kalau dari bawah dengan cara ditidurkan itu dzabhun. Dengan cara ditidurkan. Ada kalau unta itu bin nahar. Nahar itu maksudnya dengan cara berdiri Mas. Jadi unta sambil berdiri. Kalau Mas Izun misalnya pernah lihat bagaimana atau ingin melihat ya bisa searching di Google atau di YouTube. Tata cara untuk menyembelih unta itu ya dengan cara begitu, berdiri kemudian tinggal diketahui mana hulkum dan mariknya, kemudian tinggal disembelih. Begitu. Kemudian kesunahan yang lain. Kesunahan yang lain adalah hewan memotong pembuluh darah ya. Dari yang beredar di kanan kiri saluran penafsasan. Jadi di daerah sini mungkin ya. Ini nanti pembuluh darahnya itu sekiranya dipotong juga agar supaya untuk memutus nafas. Bukan nafas Mas, peredaran darahnya itu agar putus begitu. Kemudian mempertajam alat. Jadi disunahkan mempertajam alatnya dipertajam. Di alat juga merupakan kesunahan. Iya.
Tapi harus tajam Mas, tapi dianjurkan untuk ditajamkan kembali agar supaya langsung bisa iroqah damnya itu, agar supaya langsung bisa mengucur darahnya. Begitu. Kemudian tidak sampai memutus kepala. Tidak sampai memutus kepala dan mempercepat penyembelihan. Jadi kalau ketika sudah menyembelih Mas, jangan sampai keterlaluan menyembelihnya. Nah, banyak orang-orang yang mungkin baru menyembelih nih Ustaz, timbul rasa ragu ketika menyembelih itu Ustaz. Apakah hulkumnya sudah terpotong atau tidak? Nah, itu solusinya gimana Ustaz? Maka harus tahu Mas, bagian-bagiannya bagian-bagian mananya yang sudah terpotong atau tidak, itu harus tahu ya, harus tahu hulkum dan mariknya itu bagian mananya, itu harus tahu ya. Itu salah satunya solusinya harus dipertajam. Harus dipertajam alat untuk menyembelihnya, itu harus gitu. Nah, jadi para pemirsa, ada kesunahan yang kemudian ketika melaksanakan kurban itu penting untuk dilakukan ya para pemirsa. Ya, salah satunya merupakan niat, kemudian niat kepada Allah, tabarrukan, kemudian hewan kurbannya dihadapkan ke kiblat, dan juga alatnya harus dipertajam, hulkumnya harus terpotong. Nah, itu merupakan kesunahan yang harus dikerjakan ketika para pemirsa ingin melaksanakan kurban di setengah bulan, insya Allah yang setengah bulan akan datang ya Pak. Kemudian Ustaz, di desa-desa, di perkampungan-perkampungan itu ada adat bahwa gini, agar dagingnya tidak bau, agar dagingnya tidak terlalu amis. Nah, itu ada ada triknya katanya. Iya. Nah, di sini apakah Mas, benar itu? Iya, ada memang. Di sini saya mengumpulkan sendiri ya, saya izin untuk membaca. Yes, saya mengumpulkan beberapa tips ya. Tapi saya meskipun seperti ini bukan pas saya sebagai tukang penyembelih kurban. Iya. Cuma saya sudah mengumpulkan beberapa data yang itu mungkin bisa menjadi solusi bagi orang yang berkurban agar supaya nanti daging yang dikurbankan, utamanya kambing ya Mas, kambing itu tidak bau berengus atau bau-bau, ya itu sudah khasnya kambing kan begitu Mas. Bau berengusnya itu kan mengganggu ya ketika kita makan gitu. Salah satunya kita itu harus menggunakan pisau khusus katanya. Pisau khusus yang itu memang untuk menyembelih. Jadi pisau tersebut tidak boleh digunakan untuk yang lain ya? Tidak. Jadi memang khusus untuk dzabihah ya, untuk penyembelihan hewan-hewan kurban. Kemudian yang kedua, sebelum penyembelihan pisau atau golok itu dicuci dulu Mas. Sebelum menyembelih ya? Harus dibersihkan dulu. Misalnya ada karatnya, dibersihkan dari karat-karatnya itu sekiranya steril, sekiranya bersih itu ya. Kemudian tangan kanan memegang pisau mengarah turun dengan gagang di atas itu ya. Jadi begini ya jadi begini, bukan cara begini Mas. Jadi misalnya ini ini misalnya hewannya emang jadi caranya begini, bukan begini. Jadi gagangnya di atas di atas begitu. Itu yang ketiga ya? Iya, yang ketiga. Kemudian penyembelih mengambil posisi di belakang. Misalnya kambing, kayak kambing itu di belakang Mas. Jadi di belakang leher gitu. Iya, bukan di depan, bukan di arah depannya kambingnya. Kemudian tangan kiri memegang rahang bawah atau leher dekat pipi kambing. Oh, biasa. Iya, dekat pipi kambing, jadi dipegang kayak gini. Kemudian kaki kiri penyembelih di depan dan kaki kanan di belakang. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Kemudian lutut kiri penyembelih diletakkan di atas leher kambing. Lutut kiri jadi, si penyembelih. Iya, di atas di atasnya kambing, Ini mungkin cara-caranya butuh praktek sebenarnya Mas. Jadi butuh praktek. Kalau kita tasawur kayak gini tidak bisa tasdik tidak Mas. Nanti bisa dipotong ini tadi dijadikan reel agar pendengar bisa jadi lebih mudah itu. Oke, ya. Kemudian itu mungkin Mas salah satu cara-caranya agar jadi supaya, ada 5 cara ya agar supaya hewan misalnya khususnya kambing ketika sudah dikurbankan itu tidak bau berengus mungkin. Tidak bau berengus. Ya. Kemudian Ustaz, ketika hadrah itu kan butuh kulit ya Ustaz, kayak gong masjid ketika mengumandangkan adzan. Nah,
bagaimana hukum ketika menjual kulit kurban, Ustaz? Kalau menjual seperti kita ketahui banyak di literatur fikih ya, itu hukumnya tidak sah, Mas. Jadi kalau menjual kulit hasil penyembelihan itu tidak sah, ya, tidak sah. Kecuali kalau misalnya hanya sekedar disedekahkan gitu ya, itu tidak apa-apa. Kalau misalnya disedekahkan misalnya kepada orang fakir, misalnya tidak apa-apa. Nah, yang menjadi problem sekarang itu kadang begini, Mas. Ada orang yang menyembelih dan yang menyembelih itu kan rata-rata kan orang-orang miskin. Nah, kita ketika memberikan itu jangan atas nama sebagai misalnya, ini sudah beda Pak, beda pembahasan ya, bukan masalah jual beli lagi. Jadi sudah jelas hukumnya tidak boleh. Nah, sekarang yang terjadi di masyarakat kita, ketika sudah penyembelihan terkadang kan kulitnya dikasih kepada orang, kepada penyembelih. Nah, itu statusnya apa? Begitu. Statusnya apa? Nah, kalau itu dijadikan sebagai ujroh atasan itu tidak sah, Mas. Begitu. Karena sama dengan hal yang tadi ya. Iya. Sama halnya dengan mereka menjualnya. Maka bagaimana? Maka dihadiahkan saja atau disedekahkan saja. Oke, inilah kasih, sudah ada apa-apa. Yang penting ini karena kamu bukan dalam ujroh ya. Tapi ini sedekah murni dari saya atas kebaikannya kamu, begitu, kayak hadiah, penghargaan dari dia. Jadi memang tujuan kurban itu tersendiri memang khusus tabarrukan, tidak ada jual-jualan. Iya, tidak ada, karena juga memang kulit sendiri kan wajib mutakawwam, Mas, begitu. Mutakawwam, jadi tidak bisa tidak bisa ditaksi dengan harga bagaimana anunya kulit, begitu. Dan juga ini merupakan pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Iya. Di pertemuan pada malam kali ini, Ustaz, bagaimana ketika kita menerima daging dari non muslim nih, Ustaz? Iya. Menerima daging ketika hari raya dari non muslim. Ya, ini juga sering terjadi ya, Mas, sering terjadi di masyarakat kita, utamanya misalnya di masyarakat yang itu kompleks antara non muslim dan muslim itu bercampur baur. Ini banyak terjadi di masyarakat perkotaan, Mas. Jadi fil mujtama al-hadari, di semacam masyarakat perkotaan, bukan yang di banyak masyarakat pedalaman ya. Mereka itu sering menerima daging kurban atau daging sembelihannya orang kafir. Kita sudah tahu semua bahwasanya tadi syaratnya penyembelih ya, mudoh atau mudabbihnya yang menyembelih itu harus Islam. Berarti dari situ sudah memberikan mafhum kepada kita, mafhum mukhalafahnya, berarti kan yang muslim tidak boleh begitu. Karena itu dhabihannya li ghairillah. Bukan karena penyembelihannya bukan dari syariat Islam. Ya, begitu. Dan juga ketentuan-ketentuannya juga tidak sama takutnya nanti ketika menyembelih misalnya takut diangkat atau bagaimana begitu. Bagaimana tentang hal ini begitu. Hemat kami pribadi, Mas, ketika sudah melihat fenomena seperti itu, ini berkutat antara apakah nanti ini memang murni ibadah atau murni sosial. Begitu. Kalau melihat kepada daging kurbannya itu ini sudah tidak bisa ditolerir, tidak ada toleransi di sana. Jadi sudah lakum dinukum waliyadin. Jadi waliyadinnya kita dalam agama kita ketika sudah Islam, ketika sudah menyembelih harus atas nama Islam begitu itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk menerima daging dari orang lain? Ada satu pendapat, Mas, saya temukan ini pendapatnya dari Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu menjelaskan begini, Mas. Saya catat Ibnu Hajar Al-Haytami. Iya, dia Al-Haytami. Saya temukan itu kalau dasar di Munil Muhtaj, Mas, keterangannya. Ada keterangan begini, Mas. Fa in tu bi khalahmuha ya. Fala ba'sa bi akli dhimmi ma'al muslimina minhu. Jadi ketentuannya itu kalau sudah dimasak. Jadi kalau dagingnya sudah dimasak, kemudian misalnya ada yang
senang hati untuk memberikan kepada kita. Jadi memang dari orang non muslim sudah dimasak, ya, sudah dimasak dan sudah dimasak dan kita terima, itu la ba'sa katanya, kita untuk menerima dan kita makan. Itu dalam rangka sosialnya kita, menghargai kepada non muslim, begitu. Kalau sebaliknya Ustaz, daging tok berarti tidak diperbolehkan. Kalau misalnya daging mentah tidak boleh Mas, tidak boleh, karena yang tadi itu ya. Lakum dinukum waliyadin. Iya, itu maksudnya sudah tidak bisa. Tapi kalau sudah dimasak, prosesnya sudah dimasak tidak apa-apa. Begitu. Dalam garis bawah merupakan toleransi. Ustaz. Nah, terus Ustaz. Iya. Ini kan tadi merupakan pertanyaan terakhir, dan sekarang mungkin ada poin-poin penting yang harus dilakukan atau wasiat-wasiat bagi orang yang ingin berkurban ya Ustaz. Wasiat saya mau mati Mas. Atau poin-poin penting yang harus dilakukan gitu Ustaz. Mungkin untuk para pelaku kurban ya. Bukan korban ya. Kalau korban sebenarnya sekarang sudah banyak korban. Korban penganiayaan, korban pencemaran nama baik sudah banyak. Tapi kalau pelaku kurban, mungkin yang perlu diperhatikan adalah tata cara untuk berkurban. Salah satunya misalnya ketika sudah mau berkurban, kita harus memakai alat sangat tajam. Sekiranya satu kali sembelihan sudah langsung terpotong. Hulkum dan mariknya itu. Hulkum dan mariknya itu sudah, jalur pernapasan dan jalur makan itu sudah terpotong betul. Begitu. Jangan sampai, kadang kan ada yang ketika dipotong ngangkat begini. Nah, dalam kitab kan kalau misalnya tidak ngangkat ya, jadi misalnya diangkat sebentar langsung dianu lagi tidak apa-apa, dikembalikan lagi tidak apa. Tapi kalau misalnya diangkat lagi dalam jangka waktu yang lama itu tidak boleh. Begitu. Kemudian juga ini juga mungkin tips, bukan tips ya, kayak semacam tadi pesan ya. Pesan. Ketika sudah mau berkurban, usahakan ketika kita mau berkurban jangan sampai alat tajam itu tumpul. Mas, bukan ditampakkan kepada hewan kurban kita, Mas. Nabi pernah, kalau tidak salah Nabi itu pernah bersabda begini. Ini riwayatnya bil makna ya. Nabi itu ketika sudah mau berkurban, Nabi bilang jangan sampai ketika mau berkurban alat penyembelihannya kamu itu tampak kepada hewannya, karena hewan itu akan menangis. Nah, ini dalam rangka apa Mas? Dalam rangka untuk meningkatkan penghargaan kita kepada hewan yang sebenarnya itu sama-sama dengan kita, cuma bedanya kan yang menjadi titik pembeda farik atau menjadi pembedanya kita dengan mereka itu kan dia itu tidak bisa berpikir, saya bisa berpikir, bisa punya akal kan begitu. Jadi untuk menghargai itu simpanlah. Tidak menampakkan. Iya, tidak menampak. Kadang kalau di Madura itu kadang mumpung punya pisau yang sangat tajam atau pedang sangat tajam, pengabus itu ya, diperlihatkan kepada hewan kurbannya begitu. Nah, dan ini pesan-pesan menjadi penutup pertemuan pada malam kali ini nih Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya dari undangan kami dan kami sendiri selaku host pada malam kali ini mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wa in wajadtum khata'an faminni wa in wajadtum khairan faminallah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.